Hepatitis B itu berbahaya karena berbahaya dari sisi komplikasinya, yaitu menjadi kanker hati atau sirosis hati, yaitu liver yang mengkerut. Kalau sudah liver mengkerut, sirosis itu fungsi liver tidak berfungsi dengan baik karena hepatitis itu penularannya kalau B atau C itu penularannya lewat darah dan cairan tubuh. Berarti peradangan yang terjadi pada hati ya, iya, betul. Hepatitis virus itu ada A, B, C, ya, D, ada G, ada TP. Nah, tetapi yang banyak di masyarakat yang kita periksa itu A, B, dan C. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast, Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Saya Dr. Karin Diavamita, spesialis penyakit dalam yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Sobat Sehat Sutomo, episode podcast kali ini tidak akan kalah spesial dari episode-episode sebelumnya. Karena pada episode podcast kali ini, kita akan membahas terkait penyakit hepatitis dalam rangka peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli. Kita ketahui bersama bahwa angka dari penyakit hepatitis di dunia sangatlah banyak dan masih banyak pula mitos atau fakta yang kurang tepat terkait penyakit hepatitis serta stigma di dalam masyarakat pada penyakit hepatitis itu. Maka dari itu, episode podcast kali ini kita akan mengundang seseorang yang tentunya sudah sangat ahli di bidang hepatitis, yaitu Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Vinasim. Selamat datang Dr. Umi, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah Dr. Karin, baik, sehat. Dr. Karin sehat juga kan? Alhamdulillah sehat dokter. Sobat Sehat Sutomo, Dr. Umi ini merupakan konsultan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya di bidang gastroentero dan hepatologi. Dan beliau tentunya telah banyak menangani kasus-kasus dari penyakit hepatitis. Jadi tentunya kita hari ini akan berdiskusi ya dok terkait penyakit hepatitis yang tentunya masih terkait dengan perayaan Hari Hepatitis Sedunia. Betul Dr. Karin. Jadi baik, kita mulai sekarang ya kalau begitu. Sebenarnya sebelum diskusi terkait penyakit hepatitis dokter, sebetulnya apa sih dok makna dari Hari Hepatitis Sedunia dan kenapa sih dok kok dirayakan pada tanggal 28 Juli dokter? Iya, terima kasih Dr. Karin. Sobat Sutomo semuanya yang kami sayangi, yang kami cintai, yang hari ini hadir pada acara podcast ini. Peringatan Hari Hepatitis Sedunia tanggal 28 Juli itu diambil dari hari lahirnya penemu vaksin hepatitis B pertama kali di dunia, yaitu Bapak Bloomberg, ya, Baruch Bloomberg. Beliau dari Amerika Serikat. Dan kenapa kok harus diperingati? Karena kita harus menyadari bahwa hepatitis B itu berbahaya. Karena berbahaya dari sisi komplikasinya, yaitu menjadi kanker hati atau sirosis hati, yaitu liver yang mengkerut. Nah, kalau sudah liver mengkerut, sirosis itu fungsi liver tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya kehidupan kita untuk organ-organ selanjutnya dan yang lainnya akan terganggu. Yang kedua, supaya kita bisa mewaspadai adanya hepatitis itu, maka kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan bisa macam-macam, bisa lewat penularannya kita jaga supaya tidak menular, yaitu karena hepatitis itu penularannya kalau B atau C itu penularannya lewat darah dan cairan tubuh, maka kita cegah supaya kita tidak tertular, darah dan cairan tubuhnya tidak tertular ke kita. Itu, jadi kita harus memahami cara-cara penularan dan mencegah penularannya. Yang ketiga, kalau misalnya sudah kena, bagaimana kita harus mengobatinya? Mengobati sedini mungkin supaya juga untuk mencegah terjadinya kanker hati atau sirosis hati. Jadi itu makanya perlu dilakukan setiap tahun untuk diperingati Hari Hepatitis Sedunia tanggal 28 Juli. Gitu Sobat Sehat Sutomo. Oke.
Baik, berarti sebenarnya maknanya banyak sekali ya dokter dalam hari perayaan hepatitis sedunia ini ya dokter. Kalau gitu apa sih dok sebenarnya tujuan utama dari peringatan hari hepatitis sedunia khususnya pada tahun 2025 ini dokter? Oke, terima kasih dokter Karin juga untuk sobat sehat Sutomo semuanya, bahwa tujuan utama untuk yang tahun ini yaitu adalah dengan tema Let's Break It. Itu tema dunianya. Let's break it. Artinya apa? Mari kita hancurkan sampai seakar-akarnya, dihancurkan, dihilangkan. Apa saja maknanya? Satu, kita harus menghindari menghindari penularan. Yang kedua, kalau sudah tertular kita obati sampai sembuh, sampai hilang virusnya lah minimal. Yang ketiga, kita menghilangkan stigmata negatif dari penderita hepatitis B. Karena stigmata negatif dari penderita hepatitis B itu masih banyak di masyarakat. Terutama yang bekerja juga begitu. Kasihan, tidak boleh bekerja padahal sebenarnya penularannya, misalnya bekerja di pabrik yang tidak berhubungan dengan darah dan cairan tubuh kan tidak ada masalah seperti itu. Itu stigmata seperti itu masih banyak. Yang perlu kita berikan pencerahan supaya tidak terjadi stigmata seperti itu. Dia juga misalnya dengan berhubungan dengan sosialnya juga akan ada hambatan dan sebagainya, itu yang akan kita perbaiki semua dari hari hepatitis sedunia sekarang ini. Kita hilangkan semua yang negatif-negatif itu. Demikian. Baik, dokter. Berarti sebenarnya kembali lagi ke tujuan utama ya dokter, untuk utamanya adalah untuk mengeliminasi dari penularan, menurunkan penularan dan untuk menghilangkan stigma ya dokter. Baik. Kemudian sekarang kita diskusi atau masuk ke penyakit hepatitisnya ya dokter. Sebenarnya secara umum apa sih pengertian atau definisi dari penyakit hepatitis ini dokter? Baik, ya. Tadi dokter Arin menyinggung tentang eliminasi ya. Betul. Di dunia baik WHO maupun di Indonesia juga kita mengikuti WHO juga bahwa targetnya tahun 2030 itu kita sudah bebas hepatitis B. Nah, targetnya seperti itu. Mungkin kemarin ada COVID jadi agak terkendala adanya COVID ya, dan sekarang COVID sudah tidak ada, maka kita gencarkan kembali untuk mencapai target eliminasi itu. Nah, seperti itu. Baik dari target dunia maupun target yang dari pemerintah sama-sama harapannya di tahun 2030. Ya, memang bekerja keras kita karena terkendala COVID tadi. Lalu apa sih arti hepatitis ya? Kenapa orang bertanya, apa sih hepatitis itu? Itis itu artinya radang, ya. Itis itu artinya radang, bahwa radang yang ada di dalam hati. Hatinya meradang, tapi bukan sakit hati loh ya. Meradang, aku sakit hati bukan begitu ya. Hatinya meradang itu ya, jadi inflamasi ya. Baik. Inflamasi, bengkak seperti itu ya. Tapi bukan bengkak sakit hati loh ya. Sakit hati psikisnya itu bukan. Beda ya, sobat sehat ya. Beda ya, sobat sehat beda. Ini memang hatinya, organ hatinya yang membengkak, meradang. Itis itu hepatitis. Demikian artinya hepatitis. Berarti peradangan yang terjadi pada hati ya dokter, intinya ya. Kalau gitu sebenarnya masih secara umum ya dok. Sebenarnya penyakit hepatitis ini seberapa banyak sih dok di nasional atau di Indonesia sendiri? Apakah memang betul-betul sebanyak itu atau bagaimana dokter? Oke. Hepatitis itu penyebabnya macam-macam ya. Banyak penyebabnya sobat ya. Yang terbanyak di negara kita atau di dunia juga, terutama negara berkembang adalah hepatitis B. Bukan negara berkembang saja, negara yang padat penduduknya itu hepatitis B. Ya, intinya harus yang padat penduduknya. Itu agak cukup tinggi ya di Indonesia ya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang karena kita berusaha keras ya. Pada tahun 2013 dari risk jadi 7,1%. Itu termasuk sedang tinggi ke situ. Karena sudah mulai turun. Lalu hepatitis C itu juga itu, tapi di hepatitis C itu hampir di semua negara sama, sekitar 1, 2, 3%. Karena seiring dengan penularan lewat narkoba suntik atau lewat darah, cairan tubuh gitu. Tapi alhamdulillah kita untuk PMI kan bagus, sudah ada screening terhadap hepatitis B maupun hepatitis C. Ya, itu lewat virus. Ada lagi hepatitis itu, virus pun itu yang akut dan kronis. Yang berbahaya ini kan yang menjadi kronis, yaitu hepatitis B dan hepatitis C. Kalau hepatitis A itu tidak menjadi kronis, akut saja. Ya,
pada saat akut setelah 6 bulan sudah selesai, tidak akan menjadi kronis. Itu yang hepatitis A. Jadi tidak terlalu berbahaya untuk komplikasi sirosis ataupun kanker hati. Nah, itu hepatitis A. Hepatitis selain virus bisa juga hepatitis bukan virus. Misalnya akibat NASH itu ya, navel D atau perlemahan hati itu bisa menjadi komplikasinya sirosis atau kanker hati. Itu juga, atau juga penyebab autoimun atau imun hepatitis atau imun yang liver disease ya, penyakit liver itu bisa BBC, PSC, primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis itu bisa menyebabkan hepatitis ya, komplikasinya bisa ke sirosis ya. Itu juga bisa juga karena penyebab lain. Misalnya kita infeksi non hepatitis, non virus hepatitis itu juga jadi sifatnya sistemik juga. Bisa alkoholik juga bisa juga akibat toksik dari obat-obatan. Itu semua bisa menyebabkan hepatitis ya. Tapi kita di sini dari kondisi yang terbanyak adalah karena hepatitis, terutama hepatitis B. Jadi sebenarnya tidak hanya karena virus ya Dokter Umi ya. Betul. Jadi dari alkohol, dari obat-obatan, dari autoimun dan lain-lainnya juga bisa ya Dokter. Kalau gitu sebenarnya untuk virusnya sendiri Dokter tadi kan menyebutkan ada beberapa jenis virus hepatitis ya Dokter. Sebenarnya ada berapa jenis sih Dok untuk virus hepatitis itu sendiri Dokter? Iya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya Dokter Karin. Ya juga untuk pengetahuan terhadap semua sobat sehat Sutomo bahwa hepatitis virus itu ada A, B, C, ya, D, ada G, ada TT. Nah, tetapi yang banyak di masyarakat yang kita periksa itu A, B, dan C. Sedangkan D dan E itu jarang karena pemeriksaannya sangat jarang dan biasanya hanya dalam tahap-tahap penelitian karena perusahaan sering dikirim ke luar negeri ya. Apalagi GTT itu sudah taraf riset saja. Yang banyak pemeriksaan dijual di masyarakat, di laboratorium semua ada itu adalah hepatitis A, B, dan C. Lalu ada yang bertanya, apakah hepatitis A bisa berubah menjadi B, B bisa berubah menjadi C? Tidak bisa, karena virusnya itu beda-beda. Cuma penamaannya ini kok karena hidup virus ini kok hidup berkembang di dalam hati, maka disebut hepatitis A yang pertama kali menemukan. B juga gitu, kok hidup berkembang di dalam hati, maka disebut hepatitis B setelah ketemu A, B. Terus C, kok ada lagi jenis virus lain, kok hidup juga di liver, meradangkan liver, ini kan apa, virus apa? Waktu dulu sebelum bisa menemukan hepatitis C namanya masih non-A non-B. Hepatitis non-A non-B. Setelah berikutnya akhirnya disebut hepatitis C. Akhirnya berkembang seperti itu cara penamaannya. Dan ini virusnya beda-beda. Jadi berkembang terus ya Dok kemarin. Iya, sehingga ada 6 jenis virus itu tadi Dokter ya. Iya, sampai terakhir TT. Ya. Baik Dokter. Dan pertanyaan selanjutnya sebenarnya pasti banyak sekali Sobat Sehat Sutomo yang juga menanyakan hal ini Dokter. Karena ya tadi terkait stigma dan teman-temannya Dokter. Sebenarnya penyakit hepatitis ini betulkah Dok memang penyakit menular Dokter? Ya. Dan seperti apa mungkin Dokter menularnya Dokter? Iya. Terima kasih Dokter Karin, juga Sobat Sehat Sutomo yang saya sayangi, yang hari ini ikut melihat dan untuk lebih memahami kondisi hepatitis itu seperti apa. Ya, hepatitis kan penular. Kalau hepatitis karena virus, maka dia disebabkan virus. Berarti ada virusnya. Virus ini menular. Nah, virus yang hepatitis B, C itu menularnya lewat darah dan cairan tubuh. Kita tertular lewat darah dan cairan tubuh. Tapi kalau virus hepatitis A, menularnya lewat makanan dan minuman yang kita makan. Kita makan sehari-hari, minuman, makanan, dan kotoran. Jadi lewat fekal oral itu penularannya. Jadi misalnya kita minum, terus diminum yang lainnya dalam satu gelas yang sama. Maka kalau yang satu gelas itu diminum oleh orang yang sedang hepatitis A, maka bisa tertular yang minum berikutnya itu. Karena ada waktu 6 bulan, meskipun dia sudah sembuh, tapi virusnya itu belum hilang. Hilangnya setelah 6 bulan. Itu untuk hepatitis A. Tapi kalau hepatitis B dan C, tidak lewat makanan dan minuman, lewat darah dan cairan tubuh. Misalnya kita infus darah, ternyata dia bekas infus darahnya orang hepatitis B misalnya, tapi itu sudah jarang. Terus
enggak, itu hanya contoh penularannya, ya. Lalu juga misalnya suntik-suntikan, orang narkoba suntik itu bisa tertular, ya. Terus juga hubungan suami istri kalau ada luka dan yang satunya juga luka maka bisa tertular, ya. Makanya kalau ada suami istri yang satunya sakit maka satunya bisa diperiksakan, kalau belum ada kekebalannya, antibodinya belum, maka bisa divaksin pasangannya itu, seperti itu, supaya tidak tertular. Jadi terus juga penularan dari ibu ke bayinya, maka sekarang gencar pemberian pengobatan tenofovir ya pada ibu pada kehamilan trimester ketiga supaya virus yang dikandung oleh ibunya itu tidak menular ke bayinya karena lewat darah tadi itu. Terus juga potong kuku, cukur rambut, ya potong rambut, siletnya itu juga harus ganti disposable ya, karena itu menularkan darahnya. Potong kuku juga harus sendiri-sendiri, sisir juga harus sendiri-sendiri karena satu sel darah yang terikut di sisir atau di potong kuku kan kita tidak tahu kalau itu membawa virus hepatitis B, demikian, ataupun hepatitis C. Baik, gitu ya. Kalau gitu sebenarnya faktor resiko apa aja sih dok yang mendukung penyakit ini tuh mudah memasuki tubuh manusia dari penjelasan dokter Umi tadi dokter? Iya, itu tadi faktor risikonya misalnya dia ibu hamil yang ada hepatitis B itu mudah tertularkan ke bayinya. Yang kedua orang yang HD cuci darah itu juga kalau tertular kena hepatitis B juga maka dia akan berisiko. Juga orang yang kena suntikan-suntikan itu kita juga nakes ini tenaga kesehatan, tenaga kerja kita ini kalau kita di bidang operasi, kita di bidang yang terjadinya pembedahan atau darah gitu ya, suntik-suntik, perawat, bidan itu berisiko ya. Terus juga orang-orang yang suka narkoba suntik tadi itu ya, itu berisiko. Juga petugas laboratorium kalau ngambil darah itu juga harus hati-hati, berisiko. Keluarga yang ada hepatitis itu juga, tapi kalau sudah punya kekebalan maka itu aman. Sehingga mohon kalau ada keluarganya yang sakit hepatitis B atau C, segeralah keluarga yang lainnya itu diperiksakan biar secepatnya kita tangani supaya tidak tertular. Demikian. Baik dokter, berarti banyak sekali masyarakat yang sebenarnya memang dalam resiko ya dokter ya. Dan kalau memang ada keluarganya yang juga memiliki virus hepatitis ini tadi, memang baiknya kita lakukan screening ya dokter ya. Betul. Untuk keluarga yang lain. Betul. Sehingga dapat ditangani lebih dini seperti itu. Betul, dokter Karin. Baik. Kemudian kalau gitu sebenarnya untuk Sobat Sehat Sutomo nih untuk wawasannya ya dokter ya, apakah ada dokter ciri-ciri umum yang khas ya dokter yang mudah dikenali oleh masyarakat untuk pertanyaan selanjutnya, jadi apakah ada dokter ciri-ciri umum dari penyakit hepatitis ini yang mungkin mudah dikenali oleh Sobat Sehat Sutomo di luar sana yang sedang mendengarkan dokter, sehingga dapat lebih waspada mungkin dokter ya terhadap kecurigaan adanya penyakit hepatitis dokter? Ya, terima kasih dokter Karin. Ini adalah gambaran klinis ya, satu gambaran klinis atau oh ini penyakitnya seperti ini toh kalau hepatitis itu seperti itu kan ya. Untuk hepatitis B ataupun hepatitis C itu gejala awal kalau dia kemasukan virus itu sering tidak terasa, sering tanpa gambaran klinis ya. Jadi setelah 6 bulan pun tidak ada gambaran klinis, seperti bayi tertular dari ibunya tanpa gambaran, tidak ada gejala, sehat-sehat aja. Sama dewasa pun juga sering tanpa gejala. Sampai sebagian besar tanpa gejala akutnya itu tidak ada. Yang timbul adalah gejala kronis, yaitu gejala komplikasinya sudah menjadi kanker hati atau sudah menjadi sirosis, yaitu perut yang buncit isi cairan seperti itu, yang gampang muntah. Tahu-taunya sudah timbul komplikasi, datang dengan muntah darah atau datang dengan perutnya buncit. Tadinya buncit dikira kayak gemuk gitu, padahal itu cairan, tidak diperiksakan. Gejala awalnya itu sering hanya sebah seperti sakit mah saja. Kalau tidak diperiksakan dikira hanya sakit mah. Padahal ternyata hepatitis. Ya. Itu yang harus kita waspadai. Kalau kita misalnya tahu sejak awal
sejak sebelum terjadi komplikasi-komplikasi itu, maka penanganannya lebih baik. Untuk menjadi sirosis atau menjadi komplikasi kanker itu akan jauh. Nah, itu yang diharapkan oleh kita mengadakan peringatan Hari Hepatitis Sedunia itu untuk menjauhkan dari itu tadi, supaya angka kematiannya juga rendah, karena angka kematiannya tinggi sekali dengan hepatitis B ini, yaitu sekitar 900.000 untuk hepatitis B, 300.000 untuk hepatitis C. Sedangkan angka kejadiannya dari hepatitis B, ya hepatitis B dan C itu 1,3 juta. Itu angka kejadian. Banyak sekali ya, Sobat Sehat Sutomo ya berarti ya. Seperti itu, tinggi. Angka kanker itu 4. Kanker hati itu 4 nomor 4 dari semua kanker. Angka kematiannya juga nomor 4 dari seluruh kanker di dunia ya, Dokter. Baik. Jadi sebenarnya apakah mungkin itu dipengaruhi dari ini, Dokter? Apa memang di awal dari infeksi virus ini memang tidak ada gejala ya, Dokter ya. Jadi sehingga ketika tidak dilakukan pemeriksaan lebih dini, maka datangnya adalah pada kondisi-kondisi yang sudah berat. Seperti itu mungkin, Dokter ya? Iya, betul. Harus screening, yang penting harus screening. Baik, harus screening Sobat Sutomo ya. Sebelum screening mungkin kita juga harus mengenali ya, tadi dari penjelasan Dokter Umi, faktor resiko apa saja yang kira-kira Sobat Sehat Sutomo miliki sehingga Sobat Sehat Sutomo lebih rentan terkena penyakit hepatitis ini. Seperti itu ya, Dokter Umi ya. Kita tahu kalau hepatitis C itu juga tanpa gejala. Itu tanpa gejala, bisa kejadiannya itu 60 juta sedunia ini. Lebih rendah daripada hepatitis B. Tapi hepatitis B itu ya 300 juta. Prevalensinya hepatitis B itu 300 juta, hepatitis C 60 juta. Angka kematiannya total dua-duanya 1,3 juta. Baik, nah, cukup tinggi itu. Berarti dari tipe-tipe atau jenis-jenis penyakit hepatitis yang tadi, Dokter, apakah ada penyakit hepatitis yang memang patut diwaspadai lebih utama atau kita sebut saja mungkin lebih berbahaya dibandingkan yang lain, atau tadi betul mungkin yang B atau C itu ya, Dokter ya? Ya, yang berbahaya itu hepatitis B dan C. Kalau hepatitis A itu kejadiannya hanya akut. Jadi memang hepatitis A itu, makanya hepatitis A ini vaksinnya jarang dipakai oleh masyarakat karena merasa kalau sudah kena sembuh ya sembuh, tidak ada komplikasinya. Kalau B kita sarankan harus vaksin, nanti komplikasinya itu yang sangat berat, sangat bahaya. Bahkan kalau sudah di sirosis maka kualitas hidupnya turun. Jadi tidak bisa bekerja dengan nyaman, sering sakit, albuminnya sering turun, nafsu makan turun, bengkak semua. Jadi kualitas hidupnya menurun. Berulang kali masuk rumah sakit kan tidak nyaman. Seperti itu. Betul sekali, Dokter. Terus tadi kan kita sudah membahas ya, Dokter, bahwa penyakit ini menular, dan tadi Dokter Umi sudah bilang kalau memang ada vaksinnya. Nah, kalau begitu untuk vaksin hepatitis ini apakah sudah tersedia semua untuk jenis-jenis virus hepatitis atau bagaimana, Dokter? Ya, terima kasih. Vaksin virus hepatitis itu ada, yaitu hepatitis B. Yang itu yang sejak bayi sudah di posyandu, di dokter anak, di dokter umum, di klinik, di rumah sakit itu disediakan. Itu vaksin hepatitis B. Kalau hepatitis C tidak ada vaksinnya hingga sekarang, ya, tidak ada vaksinnya, hanya ada pengobatannya. Dan alhamdulillah pengobatannya itu bisa berhasil, angka keberhasilan sudah hampir 100%, 90% ke atas, 95% berhasil, virusnya hilang. Itu sembuhnya, bagus sekali sembuhnya. Kalau pengobatan yang lama itu kan susah sembuh, orang sudah sembuh hepatitis C. Nah, hepatitis B ada pencegahannya, ada vaksinnya. Kita gunakan vaksin itu. Jangan hepatitis A ada vaksinnya, tapi bukan sebagai program, tapi bisa menggunakan juga. Kalau misalnya takut terkena hepatitis A, kita pakai, boleh seperti itu. Tapi bukan program. Kalau B itu sudah program, harus gitu. Kalau begitu mungkin saya pertanyaan tambahan ya, Dokter. Untuk angka perlindungannya seperti apa, Dokter? Apakah memang efektif atau sangat bermanfaat apabila Sobat Sutomo maaf tuh nggak enak banget ya, kepotong, Dokter, ngapunten. Iya. Kalau begitu, Dokter, apakah bagaimana ya, Dok, Kalau begitu, Dokter, bagaimana angka perlindungan dari vaksin hepatitis ini? Apakah memang sangat bermanfaat apabila Sobat Sehat Sutomo di sini menginginkan pemberian vaksin hepatitis atau bagaimana, Dokter? Ya, betul ya.
Vaksin hepatitis B itu kalau antibodinya sudah dikatakan reaktif ya, sudah dikatakan protektif itu kalau dia sudah di atas angka 10, di atas 10 unit, rata-rata di atas 10 ya. Kalau bisa kita raih yang jauh, yang sampai ratusan begitu ya, supaya protektifnya lebih bagus. Kalau di bawah 10 biasanya belum bisa melindungi, maka perlu kita booster. Kalau sudah vaksin 3 kali bisa kita booster seperti itu, ataupun kita kekuatan tubuh kita diperbaiki supaya antibodinya terbentuk seperti itu dokter. Jadi bisa melindungi, bahkan dia terus bisa melindungi terus sambil kita nanti pantau cek antibodinya seperti itu. Berarti bukan hanya sekedar vaksinasi ya dokter, tapi juga kita memperbaiki daya tahan tubuh kita dengan menjadi hidup sehat ya dokter, agar imunitasnya atau antibodinya terbentuk dengan baik seperti itu ya dokter. Iya. Baik, kalau begitu dokter, mungkin selain vaksinasi dokter, bagaimana tips atau cara untuk pencegahan dari agar masyarakat atau Sobat Sehat Sutomo tidak terkena virus hepatitis ini dokter? Iya, terima kasih Dokter Karin dan Sobat Sehat Sutomo semuanya. Tips untuk supaya kita tidak terkena yaitu satu, faktor risiko itu yang harus kita perhatikan. Satu, penularan lewat darah dan cairan tubuh. Satu, yaitu jangan sampai kita terkena darahnya orang hepatitis B. Jangan menggunakan narkoba suntik, ya jangan narkoba suntik itu. Terus kalau potong kuku, potong rambut, potong kuku harus kuku sendiri-sendiri, potongnya alat potongnya sendiri-sendiri ya. Terus juga kalau potong rambut, siletnya, alat pemotongnya itu kalau bisa sendiri atau disterilkan ya, seperti itu. Juga kalau kita mau make up, alat-alat make up itu harus disterilkan seperti itu ya. Terus juga kalau melakukan tindakan-tindakan tenaga kesehatan harus benar-benar kita universal precaution ya, menghindari terjadinya tertusuk jarum ya. Soalnya saya beberapa kali mendapat konsulan dengan tertusuk jarum pasien hepatitis B. Nah, itu harus dihindari. Kita harus benar-benar waspada supaya tidak terjadi tertusuk jarum. Juga tertusuk jarum pada pasien yang kita suntik, kita rawat, atau pasien-pasien HD atau laboratorium, semuanya itu juga berisiko. Oke, baik. Jadi sebenarnya tips and triknya ini tadi benar-benar bisa diaplikasikan sehari-hari ya dokter ya, dari hal yang paling kecil seperti potong kuku tadi ya dokter ya. Baik. Kemudian terakhir nih dok, karena tadi kan sudah pertanyaan terakhir dokter, mungkin dokter Umi punya pesan edukatif kepada Sobat Sehat Sutomo sekalian terkait Hari Hepatitis Sedunia dokter. Silahkan dokter. Terima kasih Sobat Sehat Sutomo semuanya. Pesan-pesan saya untuk edukasi ini ada satu, kita lebih memahami dengan cara satu, kita mencegah dan memahami untuk komplikasinya dan mencegah supaya kita tidak terkena. Jadi satu, sebelum kita kena kita mencegah dulu, jangan sampai terkena. Dengan cara apa? Dengan cara hindari penularan-penularan yang lewat darah, suntik-suntikan ya, alat-alat tajam itu kita hindari. Kita lebih hati-hati dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan darah. Yang kedua, kalau kita sudah terkena apa? Yaitu kita mencegah supaya tidak timbul komplikasi, misalnya hepatitis B, C. Jangan sampai timbul komplikasi kanker hati atau sirosis hati. Bagaimana? Kita lakukan pengobatan. Kita lakukan deteksi dini dengan periksa USG atau laboratorium AFP gitu. Tiap 6 bulan kita harus deteksi dini sehingga kalau ada nodul tumornya segera kita obati, karena pengobatan kanker hati sekarang itu lebih bisa ditangani sampai sembuh. Beberapa pasien bisa pasien saya itu bisa sampai sembuh. Jadi yang tadinya ada nodul jadi hilang nodulnya. Itu suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang terkena kanker, jadi tidak perlu berkecil hati. Asalkan sejak awal kita sudah mengetahui, jangan sampai sudah berat baru datang ke dokter, itu agak susah dokternya untuk sampai menghilangkan. Makanya dalam stadium apapun kalau ada kanker hati segera kontrol ya, itu mencegah dari kanker hati. Kalau sudah kanker hati lah itu tadi yang ketiga, segera periksa ke dokter dengan rutin untuk pengobatan. Jadi segera untuk menghindarkan kematian, supaya survivalnya atau kehidupannya lebih panjang dengan pola hidup atau dengan
kualitas hidup yang lebih baik lagi. Misalnya sudah sirosis, maka ditangani supaya kualitas hidupnya baik, tidak terlalu berat. Demikian. Oh iya Dokter Umi, saya hampir lupa menanyakan. Semisal nih Dok, ada Sobat Sehat Sutomo, utamanya yang di area Jawa Timur, ingin periksa dokter terkait penyakit hepatitis. Apakah tersedia Dok di RSUD Dr. Sutomo, Dokter? Tersedia Dokter Karin. Oh baik. Tersedia pelayanan di sini untuk hepatitis. Ya. Kalau begitu pelayanannya apa aja sih Dok yang ada di RSUD Dr. Sutomo, Dokter? Oh iya, itu ada poligastrohepatologi di penyakit dalam Sutomo, yaitu di poli penyakit dalam gastrohepatologi ya, poli gastrohepatologi itu ada Senin sampai Jumat jam kerja ada. Lalu ada poli di Geraha Amerta. Di Geraha Amerta lantai 1 itu ada polinya, itu bisa poli pemeriksaan poli untuk pemeriksaan pasien-pasien yang konsul untuk hepatitis yaitu gastrohepato di situ. Ada juga poli di STOC. Itu juga ada poli gastrohepato di situ juga. Jadi ada polinya 3, poli klinis rawat jalan. Selain itu ada ruang tindakan. Jadi kan selain itu kan akan dilakukan pemeriksaan entah fibroscan untuk mengetahui derajat kekakuan hatinya, kepatuhan livernya akibat kena hepatitis, kena virus itu, untuk supaya kita tahu ini sudah fasenya sirosis apa belum. Itu dicegahnya nanti lewat fibroscan itu untuk tahunya itu. Itu ada di GDC lantai 6, ruang GDC, gedung GDC lantai 6. Itu juga ada kalau kita mau evaluasi USG untuk mengambil cairan asites, untuk biopsi hati gitu, juga dengan evaluasi USG itu ada di GDC lantai 6 juga di situ. Pelayanan tindakan itu. Juga ada tindakan endoskopi gastroskopi maupun endoskopi kolonoskopi maupun tindakan-tindakan pelayanan yang lain IRCP itu semua ada. Atau endoskopi ultrasonografi juga ada di GDC lantai 6. Jadi kita lengkap pelayanannya untuk penyakit pencernaan dan hati di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini. Baik, berarti Sobat Sehat Sutomo, utamanya di area Jawa Timur, tidak perlu khawatir seandainya memang ingin memeriksakan atau ingin tahu terkait penyakit hepatitisnya, maka bisa datang ke RSUD Dr. Sutomo ya Dokter ya, karena sangat-sangat lengkap sekali pemeriksaannya. Iya, betul. Terima kasih Dokter Umi atas pesan edukasi sebagai penutupnya Dokter. Terakhir mungkin sebelum saya menutup acara, saya ucapkan terima kasih kepada para Sobat Sehat Sutomo yang senantiasa mengikuti podcast dari awal hingga akhir, dan tentunya terima kasih pula kepada narasumber kita pada hari ini atau pada episode ini, yaitu Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Vinasim. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada episode kali ini, dan saya yakin Sobat Sehat Sutomo di luar sana yang mendengarkan pasti cukup terbantu dan menjadi semakin luas wawasannya terkait hepatitis dan Hari Hepatitis Sedunia dari penjelasan-penjelasan Dr. Umi tadi. Saya ucapkan terakhir juga terima kasih untuk RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan Dr. Umi untuk berbagi informasi mengenai Hari Hepatitis Sedunia melalui kanal YouTube Podcast. Kata penutup dari saya, mari kita kenali, cegah, obati, lawan hepatitis sekarang. Kami pamit undur diri bersama RSUD Dr. Sutomo Surabaya, masyarakat sehat dan menyehatkan. Ciao.